Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana dzalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, nusrullah pertolongan Allah sehingga kita masih bisa menjalankan rutinitas kita bertakwa kepada Allah, hayya 'ala shalah kita menetapi daripada seruan azan, kita melangkahkan kaki kita ke masjid untuk salat 5 waktu menyembah Allah. Itulah sebagai topoksi daripada jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, topoksi kita selalu saya ingatkan setiap saya tausiah, bayan, ceramah. Topoksi daripada manusia adalah jelas menyembah Allah, salat 5 waktu. Dan disitulah sebagai pembeda antara kafir dan muslim, yakni salat 5 waktu berjamaah di masjid sebagai amalan sunnah Nabi aswaja ahlussunnah wal jamaah, supaya saksi nanti di akhirat kaki kita akan bersaksi, supaya syafaat diberikan kepada kita yang telah menggunakan kaki ini, melangkahkan kakinya kaki kita ke masjid, diberi syafaat, kita masuk surga tanpa hisab, karena kita sudah diakui oleh umat Muhammad, karena kita menjalankan sunnah Nabi. Tanpa menjalankan sunnah Nabi, insya Allah tidak mungkin kita akan dimasukkan dalam umat Muhammad. Hanya orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi itulah yang diberi kekuatan untuk diberi syafaat. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya kita senantiasa bermohon kepada Allah, berdoa, meminta untuk senantiasa diberi kekuatan hidayah, untuk istiqomah, menjalankan sholat 5 waktu di masjid sebagai pembeda antara kafir dan muslim. Insya Allah, amin. Ini pendengar dan rahmati Allah. Ilmu yang paling tinggi, sunnah yang paling tinggi, ibadah yang paling tinggi adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ketika kena kita sebagai hamba Allah, kita menyembah Allah, kita sebagai umat Muhammad, kita menjalankan sunnah Nabi, kita sebagai insan yang bersosial, berkomunitas, bermasyarakat, kita harus hablum minanas. Dengan berkumpul di masjid kita akan menjadi erat persaudaraan kita, persahabatan kita, saling tegur sapa. Kalau tidak datang berarti ada apa ini. Kita ke rumahnya takziah atau mengunjungi, kalaupun dia sakit kita hibur mereka. Inilah tupoksi otentik daripada sholat 5 waktu di masjid sebagai amal
silaturahim. Ini memperpanjang umur, maka sholatlah di masjid, berjamaahlah di masjid kalau kita ingin panjang umur, yakni kita silaturahmi dengan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus manusia di masjid. Bayangkan kalau satu manusia sudah berapa memperpanjang usia kita ini, kita ketemu berpuluh-puluh manusia. Insya Allah kita dengan bertemu dengan silaturahim di masjid dengan sholat waktu itu, kita akan diberi panjang umur. Berarti kalau panjang umur berarti kita tidak akan sakit-sakitan itu, sehingga penyembuh sakit yang otentik dari Allah adalah sholat berjamaah waktu di masjid. Karena kita bertemu, dalilnya adalah silaturahim memperpanjang usia. Kita selalu bersilaturahim, bukan cuma satu orang, dengar puluhan bahkan ratusan orang. Bayangkan kalau satu orang itu memperpanjang 1 tahun, berarti sudah berapa itu. Ini adalah fungsi sosial daripada sholat lima waktu, untuk memperpanjang silaturahim. Berarti kita tidak diberi sakit oleh Allah. Orang yang sakit itu cenderung mendekati mati, wafat. Ini jelas. Sehingganya kita berdoa untuk senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sehat itulah kita akan nikmati hidup. Apa gunanya harta berlimpah, uang banyak, miliar umpama, tapi tubuh kita sakit, terus berpantang kepada suatu makanan agar kita tambah parah organ kita karena sakit. Ini jadi nikmat terbesar adalah saat kita sehat. Saat kita sehat, insya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita diberi kekuatan untuk senantiasa sholat 5 waktu berjamaah di masjid sebagai tujuan berikutnya. Pertama adalah untuk memang tujuan kita, tupoksi kita, khutul jinna wal insa la budun. Kemudian kedua, sebagai sunnah Nabi, kita sebagai tanda sebagai sunnah Nabi adalah kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah. Amin. Kemudian fungsi sosial dan fungsi silaturahim untuk memperpanjang usia kita. Kalau kita ingin sehat, orang yang sudah ditolak dokter stadium 5 apa itu, sudah kronis, sudah dokter sudah menolak, sudah harapan hidup mungkin kata dokter ya sampai 1 bulan saja ini, karena jantungnya, karena ini pankreasnya soak, tidak bisa merubah karbohidrat menjadi tenaga otot. Ini adalah pankreas, sehingga biar kita makan berpiring-piring nasi, lauk, maka tetap tidak bisa, tetap kita lemah, loyo, bergetar, tidak, malas, tidak bisa bergerak karena tidak ada kekuatan. Bukan kita tidak makan, tapi tidak dirubah menjadi oleh pankreas, kita pankreas untuk menjadi ATP, tenaga otot, dari gula darah jadi tenaga otot. Kalau tidak ada tenaga bagaimana? Soak kita, malas kita, bergetar kita, tidak nyaman, malas, lemah. Sehingga kita syukuri kita masih sehat, pankreas kita yang bisa insulin untuk merubah gula darah, karbohidrat, gula darah menjadi daripada ATP, tenaga otot, energi otot. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kalau kita punya kerabat, saudara yang sakit, ditolak dokter, pingin mereka hidup, semua kan ingin hidup, maka kita angkat, kita gotong, kita peluk,
ke masjid, kita dudukkan, kalau tidak bisa berdiri kita baringkan, kalau tidak bisa duduk, untuk sholat berjamaah. Ini terapi terakhir dan itu sembuh, banyak yang sembuh itu. Diprediksi 1 bulan sudah dead, game over, maka dengan sholat rutin ke masjid, dengan itu tadi hadis Nabi, barang siapa silaturahim maka memperpanjang hidup. Memperpanjang hidup berarti memperpanjang usia, berarti memperpanjang hidup, berarti yang sakit jadi sembuh. Terapinya jelas, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini pendengar yang rahmati Allah, sehingganya kita tidak terlalu ego, andalkan obat dokter terus, derang dokter terus, padahal dokter manusia. Yang bikin sakit bukan dokter tapi Allah marid, maka Allah akan memberi sakit dan Allah akan sifak menyembuhkan, syihah menyembuhkan. Ini benar rahmati Allah. Jadi ilmu yang paling tinggi sudah itu, ingin memperpanjang hidup, memperpanjang usia, sholat berjamaah lah, karena di situ ada fungsi silaturahim. Kita ketemu orang, bukan cuma satu orang, ketemu itulah silaturahim. Jabat tangan kalau perlu, sampai puluhan sampai ratusan bahkan kalau di satu masjid yang besar ini. Kalau sudah satu orang memperpanjang 5 bulan kali atau setengah tahun, berapa itu? Sudah ratusan tahun. Nah itu. Ini pendengar yang dirahmati Allah yang tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin karena mereka kurang mengaji. Mereka nggak tahu dalil silaturahim itu memperpanjang usia. Mereka nggak tahu apa memperpanjang usia. Berarti kita Allah tidak kasih sakit. Kalau kita sakit mendekati mati kan. Nah itu logikanya begitu. Logika jalannya itu. Sehingga sudah saya katakan, para kaum muslimat yang sudah ditolak oleh dokter, maksudnya sudah harapan hidup, sudah sakit kronis, sudah dokter sudah tidak mampu, bawa ke masjid, dudukkan, baringkan, sholat berjamaah 5 waktu. Ini terapi betul, ini tidak berbohong ini. Allah akan beri kesehatan karena dalilnya jelas masa apa? Hadis Nabi yang bilang, kalau Nabi berkata berarti Allah sholat silaturahim memperpanjang hidup, memperpanjang usia, maka kita tidak akan sesakit. Maka itu menyehatkan. Kan orang sakit kan mau cepat mati kan, apalagi sudah divonis dokter begitu kritis kronis stadium terakhir berapa, stadium 4-5 itu. Dan semua itu silaturahim sangat sulit kita mendatangi rumah per rumah, sangat sulit. Ya silaturahim di masjid, mereka datang ketemu. Inilah cara makbul, mujarab itu untuk menyembuhkan penyakit. Ini karena silaturahim di masjid, banyak orang mereka pada datang ke masjid. Kita silaturahim, apa kita harus jabat tangan? Tidak. Kita melihat orang ketemu radius 1 meter itu sudah silaturahim, biar kita tidak jabat tangan. Ini pendengar rahmati Allah. Sehingga disinilah yang harus kita pahami makna hakiki daripada sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Saya ulangi, pertama untuk menyembah Allah sebagai tupoksi pembeda kafir dan muslim. Kemudian kedua adalah untuk sunnah Nabi, karena selama itu adalah sunnah Nabi sholat berjamaah di masjid itu. Dan nanti diakui oleh umat Muhammad di yaumil hisab, yang di mahsyar, berarti kita akan diberi syafaat. Syafaat adalah masuk surga tanpa hisab. Iya, masuk surga tanpa hisab. Itu harus menjelang sunnah Nabi sholat. Kemudian yang terakhir, ketiga adalah memperpanjang usia, karena di situ ada fungsi silaturahmi dan menyembuhkan penyakit. Itu insyaallah pendengar dan rahmati Allah, kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.